Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok keempat, kami akan menjelaskan tentang Decision Making for Inventory Management. Sebelum masuk ke pembahasan materi, pertama-tama perkenalkan, nama saya Marhaban Ramdhani Watora dengan NIM 2019-310607. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizka Istihar dengan NIM 2019-310587. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amelia Berta dengan NIM 2019-310609. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dinda Rahma Amelia dengan NIM 2019-310612. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gisati Arifita dengan NIM 2019-310619. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aina Uda Asmara dengan NIM 2019-310624. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diandika Nur Cahya Permana dengan NIM 2019-310629. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Afta Islam Maulana dengan NIM 2019-310665. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem inventory. Inventory dalam istilah bahasa Indonesia berarti persediaan. Sistem inventory secara umum berarti sistem pengaturan data persediaan barang yang berkaitan dengan aktivitas logistik sebuah perusahaan. Barang-barang tersebut disimpan dengan tujuan tertentu. Tujuan ini bergantung pada skala perusahaan dan kebijakan dari manajemen. Misalnya saja pada sebuah toko kelontong kecil, barang disimpan untuk langsung dijual kembali. Namun pada sebuah perusahaan besar, ada barang yang disimpan untuk produksi, untuk dijual kembali, atau bahkan barang tuku cadang untuk mesin produksi. Tujuan tersebut nantinya akan menentukan sistem penyimpanan yang tepat untuk digunakan. Selanjutnya ada manfaat sistem inventory. Sistem inventory memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga stok barang produksi. Jadi pada sebuah perusahaan besar, adanya keterlambatan produksi akan mengakibatkan banyak kerugian, karena perusahaan tetap harus menanggung biaya operasional pabrik meskipun tidak ada proses produksi. Oleh karena itu cukup penting untuk memastikan stok barang yang akan dipakai untuk produksi mencukupi. Nya adalah menjaga stok barang di pasaran. Bayangkan jika pemilik usaha tidak tepat dalam menghitung stok barang di pasaran, ia akan kehilangan peluang keuntungan dari permintaan pasar. Jangan sampai saat ada permintaan dari konsumen, Anda tidak bisa menyediakan karena salah dalam perhitungan stok. Hal tersebut tentu juga akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk Anda di kemudian hari. Berikutnya, memiliki kontrol penuh atas persediaan barang. Jika memiliki sistem pencatatan persediaan barang yang baik, Anda sebagai pengambil keputusan bisa memperkirakan kebutuhan perusahaan saat itu. Banyaknya stok yang ada atau jumlah barang yang telah habis tentunya akan memengaruhi biaya yang diperlakukan untuk menjaga stok barang tetap ada. Jika terdapat kesalahan perhitungan, perusahaan bisa rugi karena harus mengeluarkan biaya yang lebih yang tidak diperlukan. Poin terakhir adalah menjaga hubungan baik dengan distributor dan konsumen. Saat bisa memastikan bahwa persediaan barang aman, maka distributor dan konsumen dari produk Anda akan bisa mendapatkan informasi yang terpercaya serta tidak mengecewakan. Dengan demikian, mereka akan menilai bahwa bisnis dijalankan secara profesional sehingga mereka tidak akan ragu untuk terus bermitra dengan kita. Berikutnya adalah related cost. Related cost berarti sehubungan dengan penebusan investor secara hipotesis dan dalam setiap kasus sebagaimana ditentukan oleh agen perhitungan. Semua manajemen, beban administratif, dan lainnya untuk biaya bunga, biaya pernyataan atau penyesuaian.
Yang kedua, semua pajak dan tugas yang mungkin ditahan atau diterapkan oleh dana atau termasuk pajak dan tugas potensial yang menurut perhitungan yang ditetapkan oleh agen dapat muncul. Dan poin 3, semua pajak dan tugas lainnya berkenaan dengan dana yang dengan cara lain akan dituntut untuk dibayar, termasuk pajak dan tugas potensial yang menurut perhitungan yang ditetapkan oleh agen mungkin muncul. Jadi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Economic Order Quantity, the Traditional Inventory Model. Setelah perusahaan memutuskan untuk membawa inventaris, terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh manajer. Di antaranya yaitu, berapa pesanan yang harus dibuat dan kapan pesanan harus dilakukan. Nah, dalam memilih jumlah pesanan, manajer hanya perlu memperhatikan biaya pemesanan dan juga pengangkutan saja. Terdapat rumus untuk menghitungnya yaitu total inventory related cost sama dengan ordering cost ditambah carrying cost. Selanjutnya, ordering cost sama dengan number of orders per year dikali dengan cost of placing an order. Nah, berikutnya terdapat average number of unit in inventory, yaitu unit in order dibagi 2. Yang terakhir yaitu carrying cost, sama dengan average number of unit in inventory dikalikan dengan cost of carrying one unit in inventory. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang the Economic Order Quantity atau disingkat EOQ. Tujuannya adalah untuk menemukan jumlah pesanan yang meminimalkan biaya total. Rumus untuk mencari EOQ adalah EOQ sama dengan akar 2 dikali CO dikali D dibagi CC, di mana EOQ sendiri adalah jumlah optimal unit untuk dipesan dalam satu waktu. CO adalah biaya pemesanan, D adalah permintaan tahunan untuk item dalam unit, CC adalah carrying cost atau biaya penyimpanan. Di sini terdapat contoh soal. Malokars menjual sejumlah merek otomotif dan menyediakan layanan purna jual untuk merek-merek tersebut. Bagian X7B digunakan untuk memperbaiki pompa air. Setiap tahun 10.000 unit bagian X7B digunakan. Mereka saat ini dibeli dari pemasok eksternal dalam banyak 1.000 unit. Malokars dikenakan biaya $25 untuk melakukan pemesanan dan biaya penyimpanan $2 per suku cadang per tahun. Pertanyaannya adalah berapa nilai EOQ? Kita dapat mencarinya menggunakan rumus yang tadi. Diketahuinya pada soal, kita mengetahui nilai CO sebesar 25, nilai D sebesar 10.000, dan nilai CC sebesar 2. Maka nilai EOQ adalah akar 2 dikali CO dikali D dibagi CC, di mana CO-nya adalah 25, D adalah 10.000, dan CC adalah 2, maka diperoleh hasil sebesar 500 unit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah optimal unit untuk dipesan dalam satu waktu yaitu sebesar 500 unit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Reorder point atau bisa disebut dengan atur ulang titik. EOQ menjawab pertanyaan tentang berapa banyak yang harus dipesan atau diproduksi. Mengetahui kapan harus memesan atau menyiapkan produksi juga merupakan bagian penting dari kebijakan inventaris apapun. Titik pemesanan ulang adalah titik waktu di mana pesanan baru harus ditempatkan atau penyiapan dimulai. Ini adalah fungsi dari EOQ, lead time, dan tingkat kesediaan berkas. Waktu tunggu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menerima kuantitas pesanan ekonomi sekali pesanan dilakukan untuk penyiapan dimulai. Untuk menghindari biaya kehabisan stok dan meminimalkan biaya pengangkutan, pemesanan harus dilakukan sehingga item tersebut tiba tepat saat item terakhir dalam inventaris digunakan. Mengetahui tingkat pemakaian dan waktu tunggu memungkinkan kami menghitung titik penyusunan ulang yang mencapai tujuan berikut. Menyusun ulang titik 1/4 tingkat penggunaan dikali waktu bimbing. Jika tidak yakin tentang permintaan suku cadang atau produk, mungkin kehabisan stok terjadi.
Misalnya jika 45 unit suku cadang digunakan per hari, bukan 40 unit suku cadang perusahaan 200 bagian akan digunakan dalam hampir 4,5 hari. Karena Orde Baru tidak mau. Pada akhir hari kelima, produksi akan menganggur selama setengah hari. Menghindari untuk masalah ini, organisasi sering memilih untuk membawa persediaan pengaman. Stok pengaman adalah pasokan tambahan yang dapat menahan permintaan yang terus berubah. Hitung stok pengaman dengan mengalihkan waktu tunggu dengan selisih antara level maksimum tingkat penggunaan dan penggunaan rata-rata. Stok pengaman 1/4 atau penggunaan harian maksimum rata-rata penggunaan harian dikali waktu pengiriman. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan Economic Order Quantity and Inventory Management. Model EOQ atau disebut dengan Economic Order Quantity sangat berguna dalam mengidentifikasi trade-off yang optimal antara biaya pemesanan persediaan dan biaya persediaan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa EOQ berhubungan dengan dua faktor. Yang pertama yaitu biaya pemesanan. Biaya pemesanan merupakan dana yang digunakan untuk memesan sejumlah barang yang dibutuhkan. Pemesanan barang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, baik untuk bahan baku produk setengah jadi maupun produk yang jadi. Biaya pemesanan bisa berubah-ubah dan tidak tergantung pada jumlah barang yang dipesan. Yang kedua adalah biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan penyimpanan barang. Selain penyimpanan barang, perusahaan juga membutuhkan dana untuk keperluan investasi barang. Faktor-faktor yang termasuk dalam bagian ini adalah yang pertama asuransi, yang kedua pajak, yang ketiga bunga, yang keempat biaya sewa gedung, yang kelima biaya listrik, yang keenam biaya kerusakan, dan lain-lain. Perusahaan mengalokasikan sejumlah dana untuk kebutuhan tersebut, baik biaya pemesanan maupun biaya penyimpanan harus berjalan seimbang agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jika salah satunya membengkak, maka akan terjadi masalah dalam perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan just in time untuk manajemen inventaris. Nah, lingkungan ekonomi untuk banyak perusahaan tradisional, batch besar, biaya pemasangan tinggi telah berubah secara drastis dalam beberapa dekade terakhir. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terciptanya persaingan global. Kemajuan teknologi telah berkontribusi pada siklus hidup yang lebih pendek untuk produk dan keragaman produk telah meningkat. Tekanan persaingan ini telah menyebabkan banyak perusahaan meninggalkan model EOQ dan memilih pendekatan just in time atau JIT. Pendekatan just in time atau JIT ini menyatakan bahwa barang harus ditarik melalui sistem oleh permintaan saat ini daripada didorong melalui jadwal tetap berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Banyak restoran cepat saji yang menggunakan pendekatan ini, seperti McDonald's, menggunakan sistem tarik untuk mengontrol inventaris barang jadi mereka. Saat pelanggan memesan hamburger, itu diambil dari rak pemanas. Saat jumlah hamburger menjadi terlalu sedikit, juru masak memasak lebih banyak hamburger. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang membandingkan pendekatan persediaan just in time dengan tradisional. Di sini ada beberapa perbandingan. Yang pertama ada sistem tarikan dibanding sistem dorongan. Sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas berdasarkan atas permintaan konsumen internal maupun ke konsumen eksternal. Sedangkan sistem dorongan adalah sistem penentuan aktivitas berdasarkan dorongan aktivitas sebelumnya. Yang kedua ada persediaan tidak signifikan dibanding persediaan signifikan. Karena just in time menggunakan sistem tarikan maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit. Sebaliknya dengan sistem tradisional menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlahnya signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi. Yang ketiga ada basis pemasok sedikit dibanding basis pemasok banyak. Just in time hanya menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas tidak bernilai bertambah.
Sedangkan sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh mutu yang baik, tapi akibatnya banyak aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah. Dan untuk memperoleh harga yang lebih murah, harus dibeli bahan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya ada kontrak jangka panjang dibanding kontrak jangka pendek. Just in time menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasok guna membangun hubungan baik yang saling menguntungkan sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan berharga murah, bermutu tinggi, berkinerja pengiriman tepat waktu, dan tepat jumlah serta dapat mengurangi frekuensi pemesanan. Sedangkan tradisional menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok sehingga dapat memperoleh harga yang murah, harus dibeli dalam jumlah yang banyak atau mungkin mutunya rendah. Selanjutnya ada total quality control dengan accepted quality level. Total quality control dalam just in time adalah pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan supaya tercapai kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Sedangkan asset quality level dalam sistem tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang limitation of just-in-time approach atau batasan pendekatan just-in-time. Just-in-time memang memiliki batasan. Hal ini biasa disebut dengan program penyederhanaan, tetapi tidak berarti bahwa just-in-time sederhana atau mudah diimplementasikan. Membutuhkan waktu untuk membangun hubungan yang baik dengan pemasok. Just-in-time mendesak agar segera mengubah waktu dan kualitas pengiriman yang tidak realistis dan dapat menyebabkan konfrontasi yang sulit antara perusahaan dan pemasoknya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan tajam dalam penyangga inventaris dapat menyebabkan alur kerja yang teratur dan tingkat stres yang tinggi di antara pekerja produksi. Strategi yang baik untuk penerapan just-in-time adalah pengurangan inventaris mengikuti perbaikan proses yang ditawarkan oleh just-in-time. Hal ini membutuhkan perencanaan dan persiapan yang cermat dan menyeluruh. Kekurangan just-in-time adalah tidak adanya persediaan untuk menyangga gangguan produksi. Penjualan terus-menerus terancam oleh gangguan produksi yang tidak terduga. Permintaan meningkat jauh melampaui pasokan inventaris pengecer. Kemudian, pengecer mungkin tidak dapat melakukan penyesuaian pesanan dengan cukup cepat untuk menghindari transaksi penjualan yang hilang dan kekesalan pelanggan. Menginstal sistem just-in-time agar beroperasi dengan sedikit interupsi bukanlah proyek jangka pendek. Jadi, kehilangan penjualan adalah biaya nyata untuk memasang sistem just-in-time. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.